Saya tidak percaya bahwa kemudian pengolahan sampah itu akan menyelesaikan masalah polusi plastik di kita ya, secara nasional apalagi internasional gitu ya. Diet plastik pun juga sangat sulit gitu karena dengan subsidi yang diberikan oleh negara ya, dari pajak kita ya, dan bahkan dari suntikan Danantara gitu ya ke produsen plastik gitu, yang akhirnya orientasinya akan menggenjot produksi plastik dengan harga yang lebih murah, artinya virgin plastik itu lebih murah. Sampai sekarang plastik daur ulang harganya lebih mahal gitu. Selama industri plastik itu tumbuh dan banjir apalagi kemasan sekali pakai ya dari e-commerce yang sekarang ini, saya yakin target kita untuk mengatasi sampah yang tadi saya menyimak diskusi di KLH untuk mengakhiri itu tahun 2029, saya kok ragu gitu. Lalu nol sampah plastik tahun 2040 di Indonesia, saya juga sangat pesimis mengenai itu. Kalau saya sih percaya bahwa tanpa ada pembatasan ya, terutama pembatasan produksi, kebijakan yang hanya reaktif di hilir, daur ulang dan seterusnya itu seperti tambal ban bocor saja. Saya mungkin, mencoba melihat, pasca perundingan dan, apa sih PR-nya gitu ya, implikasi dan PR yang mungkin, harus kita kerjakan gitu ya. Saya memulai dari, timeline ya, tadi Mas Aji juga sebenarnya udah menyinggung ya bahwa ini memang, perundingan yang sebenarnya, lumayan, cepat ya sebenarnya targetnya ya, hanya dalam kurun waktu, sekitar 3 tahun ya, 3, 4 tahun, sebenarnya amanat dari UNEA adalah selesai terbentuknya ini ya, apa tuh, perjanjian, plastik ya, tahun 2024 ya bahkan ya, seharusnya sudah berakhir dengan INC 4 kemarin di, INC 5.1 ya di Korea Selatan. Kebetulan saya waktu itu pertama kali saya mengikuti, perundingan itu ya, yang di Korea Selatan dan, tetapi kemudian, gagal ya, artinya tidak ada hasil, tidak ada konsesi yang kemudian, dicapai gitu ya, yang menyebabkan plastik treaty-nya ya, perjanjian, plastik ya, untuk mengakhiri polusi plastik ya, seperti diamanatkan, oleh, INEA ya sejak, tahun 2022 itu tidak, tercapai gitu ya. Jadi sampai sekarang sampai di Busan itu tidak ada konsensus dan kemudian, diperpanjang lagi ya karena seharusnya INC-nya hanya sampai 5 gitu ya, tapi kemudian diperpanjang menjadi INC 5.2, di Jenewa gitu ya. Kemarin, kami baru balik gitu dan, sekali lagi, mengalami, kegagalan ya, artinya, tidak ada konsensus yang kemudian, terbentuk. Bahkan kalau saya bandingkan, antara di Busan dan di, Jenewa kemarin gitu ya, mungkin malah, mundur ya, jauh lebih buruk dibandingkan di Busan ya. Karena, draft yang disusun gitu ya, yang draft baru yang disusun oleh, apa tuh, ketua sidangnya itu, ditolak oleh sebagian besar, apa tuh, peserta delegasi gitu. Dan bahkan kemudian muncul usulan kembali kepada draft yang, disusun di apa tuh, di Busan gitu ya, seperti dibilang bahwa seolah-olah memang draft di Busan bahkan lebih baik gitu ya. Nah ini memang menjadi kemunduran yang luar biasa, ada beberapa faktor yang mungkin nanti mempengaruhi itu gitu ya. Nanti mungkin saya akan sedikit cerita mengenai itu dan saya yakin nanti, Mbak Yuyun, mungkin akan menambahkan ya, karena Mbak Yuyun ini mengikuti, perjanjian ini dari, awal ya, dari apa tuh, yang pertama sampai yang kemarin gitu ya dan apa tuh, posisinya saya pikir juga, sangat banyak ya informasi nanti yang bisa didapatkan. Tapi, secara umum juga menurut saya, kenapa sih ya, apa tuh, kita membutuhkan ini gitu ya. Jadi mungkin saya sedikit juga nanti akan menyampaikan itu dan karena ini yang sangat terkait dengan situasi di Indonesia juga gitu ya. Artinya tanpa ada perjanjian global karena plastik ini adalah masalah yang juga lintas batas ya dan relasi geopolitiknya, sangat kuat, sepertinya, kita Indonesia, akan sulit ya mengatasi, sendirian gitu ya. Nah, saya sebenarnya, mungkin ini hanya beberapa kilas balik aja ya sedikit, saya sampaikan ya. Mungkin, persoalan plastik saya yakin teman-teman semua, sudah memahaminya ya. Saya aja, menulis mengenai persoalan ini udah cukup lama ya, sejak tahun 2000 berapa nih, di tulisan-tulisan saya itu 2016, 2017 itu sudah sangat intensif, mencoba menulis mengenai, dampak plastik ya, walaupun mungkin memang ini relatif lebih terlambat ya dibandingkan dengan persoalan iklim ya, tetapi, persoalan plastik setidaknya sudah 10 tahun terakhir itu sebenarnya, sudah mulai ini ya, apa tuh, alarmnya itu sudah berbunyi gitu ya, mengenai, bencana mikroplastik di depan mata ini saya nulis sudah 2017 gitu ya, saat itu sudah mulai banyak, laporan gitu ya, laporan sains yang saya kutip ya, ini dari, waktu itu kalau nggak salah di jurnal Science atau di jurnal Nature ya, saya lupa gitu ya, tentang
apa tuh, pencemaran mikroplastik di beberapa perairan di Indonesia gitu, yang kemudian, juga sudah ditemukan di ikan dan seterusnya gitu. Semakin ke sini semakin intensif, sebenarnya data-data sains yang menunjukkan bahwa bukan hanya pada lingkungan ya, bukan hanya pada rantai makanan, tetapi juga, pada ini ya, apa tuh, pada manusia, pada apa tuh, pada janin bahkan dan seterusnya. Artinya implikasi mengenai, pencemaran polusi plastik ini udah sangat nyata sekali gitu. Bahkan, saya masih ingat ya waktu itu, pertemuan UNEA yang di Nairobi ya, kalau nggak salah yang tahun 2019 gitu ya. Persoalan saya kebetulan waktu itu juga ikut ke sana gitu ya, melihat sendiri bahwa mungkin itu awal-awal sebelum kemudian, yang berikutnya ya, pertemuan UNEA berikutnya itu sudah, mulai dengan sangat serius, membunyikan alarm mengenai, ini ya, apa tuh, dampak dari, plastik ya, polusi plastik ya, terutama kebetulan yang dibicarakan pada UNEA yang 2019 waktu itu memang banyak menyinggung mengenai, perairan ya, artinya laut gitu ya, yang itu menjadi, apa tuh, titik akhir dari apa tuh, tata kelola sampah plastik, yang tidak tertangani dengan baik akhirnya berujung di laut gitu. Dan semakin ke sini, saya pikir, pemberitaan di media juga semakin intensif ya, bahwa, plastik ditemukan di makanan, plastik ditemukan di minuman, di teh, di macam-macam, semuanya gitu ya, ada ragam banyak cara lah ya, cara plastik masuk ke tubuh kita, bahkan melalui udara gitu ya, yang kita hirup gitu ya, makanya, juga ada di paru-paru kita, di otak kita, dan di mana-mana gitu ya. Nanti mungkin Mbak Yuyun, dengan latar belakang kesehatannya juga bisa menyampaikan gitu ya, implikasi, terutama, kesehatan dari, mikroplastik gitu ya, dan bahan-bahan kimia yang ada di dalam plastik, yang itu mungkin sebagian besar, banyak yang belum menyadarinya ya, implikasi seriusnya pada beban, kesehatan kita gitu. Nah yang juga sangat, mengenaskan sebenarnya, waktu itu juga, saya menulis ya, Indonesia itu, dalam posisi yang sebenarnya, paradoks ya. Satu sisi kita menjadi salah satu, penyumbang besar, ini ya, apa tuh, pencemaran plastik ya, terutama, ke perairan ya. Artinya kita menjadi penyumbang nomor 2 nomor 3 gitu ya di laut ya, kalau dari proyeksi teman-teman, peneliti gitu ya. Sisi yang lain, Indonesia juga menjadi pengonsumsi mikroplastik yang tertinggi gitu ya, karena, apa tuh, tingkat, cemarannya yang sangat tinggi, perilaku, masyarakat dalam penggunaan plastik ya, termasuk plastik sekali pakai yang tidak berdasarkan pemahaman yang baik ya. Misalnya kalau kita lihat praktek sehari-hari, menggunakan apa tuh, wadah plastik untuk, makanan, minuman panas dan seterusnya ya, itu, menjadi jalan masuk yang luar biasa intensif. Belum lagi yang, masuk melalui apa tuh, produk-produk, pangan kita gitu ya, penggunaan plastik yang sangat, ekstensif di, pertanian gitu ya, itu juga sangat, tinggi sekali dan peluang untuk masuk dan, sekali lagi, untuk Indonesia memang salah satu PR terbesarnya adalah data ya. Mungkin, data-data yang ada saya sangat yakin, itu puncak gunung es ya, jauh lebih besar yang sebenarnya kita tidak tahu gitu ya, karena memang datanya memang masih sangat minim. Yang ada pun sudah sangat sangat mengkhawatirkan sebenarnya gitu ya. Mungkin seperti Covid dulu ya, no test, no cases gitu ya. Karena pemeriksaan kita, relatif lebih terbatas gitu ya, implikasi dari, polusi, plastik di dalam kehidupan kita juga mungkin, apa tuh, tidak banyak diketahui walaupun saya yakin, pasti udah sangat besar sekali gitu ya untuk konteks, di Indonesia. Nah, sebelum ke Busan ya sebenarnya, waktu itu juga, apa tuh, ada beberapa penelitian yang sudah, menyebutkan bahwa plastik sudah ada di darah dan, saya sebenarnya, sejak tahun berapa ya, beberapa tahun yang lalu ya, 2022 ya misalnya ya, waktu itu saya udah menulis mengenai bahwa plastik ini seharusnya tidak hanya bisa dilihat, dalam konteks, plastik sebagai, polutan ya, terhadap lingkungan maupun ke manusia begitu ya, tapi juga, harus dilihat, jejak karbonnya juga gitu ya. Saya waktu itu udah menulis di Kompas ya, di kolom saya di catatan Iptek tahun 2022 ya, penting kita mulai melihat bahwa, ada interseksionalitas, ada keterkaitan, plastik gitu ya dengan, persoalan iklim yang ini memang menurut saya, dimensi yang penting ya, makanya saya senang, ada Mas Tory yang memang, bergulat di persoalan, iklim ya, terutama keadilan iklim dan teman-teman yang lain ya, bahwa kayaknya memang, penting nih kita bareng-bareng untuk mencoba melihat, isu plastik dengan isu iklim ya. Karena memang
ya asal mula dari plastik, 90% plastik ini adalah, dari, ini ya, apa tuh, bahan bakar fosil gitu ya, minyak bumi, gas, dan seterusnya ya, yang itu kemudian, diekstraksi dan semakin tinggi, produksi plastik artinya, emisi dari, apa tuh, plastik juga akan, yang dikeluarkan ya, yang akan berdampak pada perubahan iklim juga akan tinggi. Sekarang kalau nggak salah sekitar 30% produksi, apa tuh, minyak bumi sudah dipakai untuk, produksi plastik gitu ya. Apalagi setelah adanya transisi energi ketika, ada tekanan, di apa tuh, penggunaan bahan bakar fosil ya untuk energi, sekarang, industri, fosil, beralih untuk, ke plastik gitu. Nah, ini, yang menjadi penting ya untuk, dipahami sebagai latar belakang negosiasi ya, bahwa plastik itu, tidak hanya bisa dilihat, sebagai satu produk ya, tapi dari mana asalnya, bagaimana proses, produksinya, bagaimana penggunaannya gitu ya. UNEP sendiri, sudah menggambarkan, bagaimana life cycle plastik yang sangat, ekstensif ya, sangat, kompleks ya. Yang ini sayangnya, kemudian yang apa tuh, tereduksi ya ketika kemudian, terjadi, perundingan negosiasi, di plastik gitu. Saya sedikit, mengulas sedikit tentang yang di Busan ya. Sebenarnya persoalannya hampir sama dan itu berulang di Jenewa ya, apa tuh, eee, bahwa, ada 2 kelompok besar, yang satu yang, saya perhatikan, kelompok yang memang, dari awal menentang upaya pembatasan, produksi, plastik dan bahan kimia yang ada di dalam plastik gitu ya, yang nanti mungkin Mbak Yuyun pasti akan menceritakan bahwa plastik itu mungkin yang juga jarang difahami oleh masyarakat bahwa, plastik itu mengandung belasan ribu ya, kalau nggak salah sekitar 16.000 bahan kimia, beracun dan sebagian besar mungkin, tidak diketahui ya, artinya, tidak dideklar karena alasan misalnya apa tuh, paten, pembuatan bahan baku dan seterusnya. Sehingga masyarakat sebenarnya banyak yang tidak tahu bahwa, di dalam, plastik itu banyak sekali bahan-bahan kimia dan sebagian, sebenarnya sudah dipastikan itu, berdampak buruk bagi kesehatan yang itu, bisa lepas ketika, apa tuh, dipakai terutama ketika dengan panas dan seterusnya gitu. Nah, itu mungkin hal yang penting untuk difahami oleh, publik ya, bahwa, keterkaitan antara plastik gitu ya, sebagai, polutan, dia juga terkait dengan iklim dan bahkan juga dengan, kalau sekarang kita lihat krisis yang lain ya, krisis, biodiversitas ya, artinya, menuju punahnya biodiversitas, secara tidak langsung saya pikir polusi plastik ke lingkungan itu juga berkontribusi, besar juga ya terhadap, apa tuh, keberlanjutan gitu ya, banyak spesies yang ada gitu ya. Kalau kita lihat, di lingkungan gitu ya, banyak sekali, dampak, polusi plastik itu, terutama di perairan gitu ya, yang sangat, masif gitu. Nah, kembali lagi tadi, di Busan, kalau di Busan yang, perjanjian yang tahun lalu ya, berakhir tahun lalu, berakhir tanpa konsensus ya, dan, waktu itu saya menulis juga ya, bahwa posisi di Indonesia mungkin mirip-mirip dengan posisi, ini ya, perundingan, di Baku juga ya. Indonesia memang dalam perundingan-perundingan global seperti ini ya, terutama yang saya perhatikan di perundingan plastik, itu cenderung di posisi yang moderat. Moderat dalam artian, tidak menampilkan diri, sikapnya apa sih sebenarnya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat, secara apa tuh, secara cermat, justru, ini ya, malah cenderung, tidak mendukung pada pembatasan, produksi ya. Jadi, tadi seperti yang saya bilang ada 2 kelompok besar sebenarnya adalah, yang pertama adalah kelompok, negara-negara yang mencoba, ini ya, berharap, terjadinya perundingan yang progresif terutama dalam termasuk, ini ya, dalam pembatasan produksi plastik dan bahan kimia plastik. Terutama ini negara-negara yang, selama ini, terdampak signifikan dari plastik ya, negara-negara Amerika Latin, negara-negara, apa tuh, Afrika dan negara-negara kepulauan, Pasifik ya. Kalau di total, kelompok ini yang menyamakan diri, high ambitious ya, kelompok yang berambisi tinggi untuk, perundingan yang lebih, apa tuh, progresif tadi yang mengatur terhadap pembatasan, itu sebenarnya udah lebih dari, seratusan negara gitu ya, termasuk di dalamnya sebenarnya, Uni Eropa ya, Uni Eropa gitu ya, dan juga, apa tuh, Norwegia dan, banyak negara yang lain masuk di dalam, kelompok ini. Nah, kelompok yang berseberangan sebenarnya, relatif, kecil gitu ya, relatif kecil,
dalam artian, jumlahnya mungkin nggak sampai, 10-an ya, termasuk dan terutama sebenarnya yang paling vokal seperti Arab Saudi dan, ini mungkin menarik ya karena kemudian di perundingan plastik ini kita akan bisa melihat bahwa negara-negara yang selama ini berkonflik ya, berperang seperti Arab, Iran, Amerika gitu ya, bahkan kemudian, Rusia gitu ya, itu bersatu gitu ya sebagai, negara, penghasil, ini ya, apa tuh, energi fosil yang memang, berkepentingan untuk, tidak mau dibatasi, produksi, plastik ya. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, plastik ini menjadi, apa tuh, senjata terakhir mereka ya untuk tetap mengekstraksi, minyak bumi gitu ya, setelah, misalnya, ada upaya, ada tekanan, transisi energi, mengurangi, penggunaan, energi fosil, menjadi energi, terbarukan misalnya dan, ketika kemudian itu terjadi gitu ya, makanya dalam beberapa seloroh, para ini ya, apa tuh, di teman-teman di Jenewa kemarin gitu ya, salahkan ini ya, salahkan perundingan, apa tuh, iklim gitu ya, Mbak Yun ya, yang kenapa kemudian energi fosil, dilarang di dalam, apa tuh, perundingan, iklim ya, diminta dibatasi sehingga akhirnya para industri dan para, apa tuh, negara-negara, produsen minyak ini gitu ya, kemudian mati-matian untuk menolak, upaya pembatasan, produksi, plastik ya, terutama dalam hal ini tentu saja plastik primer gitu. Dan kemudian memang yang terjadi dalam perundingan di Jenewa, 5 sampai 15 Agustus kemarin, itu gagal mencapai konsensus ya, artinya tidak ada, draft perjanjian yang bisa mengikat, secara hukum gitu. Nah, ini tadi yang, saya sampaikan gitu ya, bahwa memang ada 2 blok gitu ya, negara-negara yang, berambisi gitu ya, ada Uni Eropa, Kanada, Norwegia, lebih dari 100-an lah ya negara ya, yang memang targetnya adalah membatasi produksi plastik primer, dorong ekonomi sirkuler dan seterusnya. Nah, di sisi yang lain, ada negara yang, tadi, yang bersekutu tadi, yang sama-sama apa tuh, menjadi tergantung ekonominya pada gas, Eee, dan petrokimia ya. Nah, tetapi yang menarik di dalam blok ini gitu, saya terus terang belum ketemu, jawabannya ya, saya nggak tahu nanti mungkin teman-teman bisa memberikan analisisnya. Sebenarnya posisi Cina gitu ya yang menarik gitu. Cina itu sebenarnya produsen plastik terbesar gitu ya di dunia saat ini gitu, tetapi memang mereka bukan produsen migas gitu ya, sehingga mungkin bahan baku plastiknya juga harus diimpor gitu. Nah yang menarik, Cina justru tidak di dalam posisi yang sangat progresif menentang pembatasan gitu ya. Saya terus terang agak, apa tuh, bertanya-tanya gitu ya. Dan ini mungkin juga menarik ya, yang terjadi juga di dalam perundingan iklim dan seterusnya, Cina juga relatif tidak dalam tanda petik, apa tuh, sejahat apa yang dilakukan oleh Amerika misalnya gitu ya, bahkan sebaliknya dalam perundingan kemarin yang di Jenewa gitu ya, yang mungkin agak membedakan di Busan kenapa perundingan di Jenewa kali ini lebih buruk ya, saya pikir mungkin faktor Amerika ya. Jadi sebelum perundingan kemarin di Jenewa dimulai gitu ya, delegasi dari Amerika itu mengirim memo gitu ya ke beberapa negara yang lain gitu ya, kalau istilah Mbak Yun tuh membuli gitu ya, untuk, jangan sampai menyetujui, apa tuh, upaya pembatasan gitu ya, pembatasan produksi dan yang lain-lain. Jadi, beberapa delegasi, negara-negara itu, membocorkan adanya memo dari, Amerika. Di Busan, apa tuh, Amerika relatif, diam gitu ya, walaupun dia tidak mendukung pembatasan juga, tetapi tidak, apa tuh, relatif diam gitu. Tapi dalam perundingan di Jenewa kali ini, Amerika relatif aktif setidaknya di belakang layar gitu ya, di belakang negara-negara, penghasil minyak ini gitu ya, untuk, menjegal upaya pembatasan produksi. Mungkin setelah peralihan Trump ya, jadi mungkin faktor Donald Trump itu menjadi faktor yang menentukan perubahan yang signifikan dalam, posisi Amerika. Nah, sekali lagi bagaimana kemudian dengan, posisi Indonesia gitu. Nah, ini yang menurut saya, menarik ya, tadi seperti yang saya sampaikan, dari sisi formalnya ya, Indonesia memang relatif diem gitu ya dalam perundingan ini ya, walaupun mungkin di dalam beberapa usulan, draft text yang diusulkan ya malah justru sebenarnya memang, tidak mendukung pembatasan ya secara tidak langsung gitu ya. Tetapi di dalam, apa tuh, sidang gitu ya, sidang pleno dan seterusnya cenderung diem gitu ya ketika negara-negara lain, cukup, progresif ya, bahkan, mungkin untuk di Asia Tenggara, Filipina menjadi negara yang cukup, kuat, suaranya dalam konteks, mendorong, upaya pembatasan
yang progresif gitu ya, walaupun untuk di Asia Tenggara, Malaysia, bisa dibilang, termasuk yang ini ya, apa tuh, payah juga ya, mungkin lebih payah di setidaknya secara declare mereka, termasuk yang, tidak mendukung, pembatasan produksi. Nah, kembali ke Indonesia gitu ya, saya beberapa waktu lalu, menulis ya, membuat analisis di kolom saya mengenai mengapa kemudian, posisi Indonesia cenderung, apa tuh, cenderung ambigu gitu. Sorry, masih, waktunya 3 menitan lagi rupanya, Mas. Oke, ya. Ya cenderung, apa tuh, tidak jelas bahkan, menentang pembatasan ya. Jadi, ini yang menjadi ironis sebenarnya karena, ya Indonesia, walaupun, sekarang bukan negara produsen, ini ya, apa tuh, migas ya, tetapi kita, berobsesi untuk menjadi produsen, plastik gitu ya, dan ini, menjadi ironi karena, apa tuh, walaupun sebagian besar bahan baku plastik kita gitu ya, dari industri petrokimia kita itu dari, impor, tetapi yang kemudian, mereka dapat support, pajak ya, bebas, pajak gitu ya, dan, apa tuh, sampai 20 tahun dan seterusnya ya. Jadi ini yang mungkin, menurut saya, kepentingan, industri gitu ya yang ada di belakang, delegasi yang menyebabkan sebenarnya walaupun pemimpin delegasinya itu Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi, negosiasi itu kan kemudian mewakili kepentingan, secara nasional gitu ya, dan akhirnya karena kepentingan nasional di RPJMN, di, rencana induk pengembangan industri nasional dan seterusnya itu, masih menargetkan upaya peningkatan produksi, plastik gitu ya. Sehingga memang, Indonesia cenderung hati-hati bahkan cenderung berpihak pada produksi gitu ya, bukan pada, pembatasan gitu. Nah, ini mungkin, hanya ilustrasi aja gitu ya bahwa, cuman sayangnya ya dalam posisi ketika kita melihat sendiri bagaimana posisi Indonesia yang cenderung, tidak progresif dalam perundingan, kemudian rilis berita yang muncul keluar, ini dalam kasus yang di Busan ya, bahwa Indonesia seolah-olah, posisi yang progresif gitu ya, dan ini juga berulang gitu ya kemarin ketika, kita sedang di Jenewa melihat, bagaimana, apa tuh, posisi Indonesia gitu yang ditampilkan oleh DLT yang, menurut saya, menurut pengamatan saya sangat tidak progresif gitu ya, justru kemudian rilis-rilis yang muncul, berita di apa tuh, di Indonesia, bahwa Indonesia seolah-olah menegaskan komitmen akhiri polusi plastik gitu ya dalam forum internasional INC di Jenewa. Mungkin saya pikir itu bukan sesuatu yang tepat gitu ya karena, yang terjadi adalah, justru sebaliknya gitu ya. Kita tidak memiliki posisi yang kuat dalam upaya untuk mengakhiri, polusi plastik ya setidaknya dalam, negosiasi, itu gitu ya. Nah ini mungkin, slide-slide terakhir saya bahwa, melihat, perkembangan itu ya, kemudian kegagalan negosiasi dan seterusnya gitu ya. Menurut saya ada banyak tantangan ya Indonesia ke depan gitu, yang ini mungkin akan berimplikasi langsung kepada kita ya, tentu saja pada masyarakat di kita gitu ya. Sisi yang lain seperti yang saya sampaikan tadi, kita penyumbang plastik, besar ya konsekuensinya, tanpa apa tuh, kalau kita hanya fokus di tata kelola di hilir gitu ya, apa tuh, mencoba memperbaiki itu, saya agak pesimis itu akan tercapai ya, karena selama ini, apa tuh, kita kesulitan sebenarnya gitu ya, apa tuh, kesulitan dalam konteks, pendekatan, tata kelola terutama apa tuh, bahkan di medium sampai hilir gitu ya, untuk mengelola sampah kita gitu ya, itu bermasalah gitu ya, dan kebanyakan, plastik kita juga akhirnya bocor ke lingkungan gitu, yang bisa didaur ulang juga sangat sedikit gitu ya, kurang dari 10% dan, apa tuh, mungkin di dalam Indonesia pasti jauh lebih kecil lagi gitu ya. Nah, dan, saya tidak percaya bahwa kemudian pengelolaan sampah itu akan menyelesaikan, masalah polusi plastik di kita ya secara nasional bahkan apalagi internasional gitu ya. Ya diet plastik pun juga sangat sulit gitu, mungkin nanti Mas Rahyang bisa menceritakan gitu ya karena tadi, dengan subsidi yang diberikan oleh negara ya, dari pajak kita ya, dan bahkan dari suntikan Danantara gitu ya, ke produsen plastik gitu, yang akhirnya orientasinya akan menggenjot produksi plastik, dengan harga yang lebih murah, artinya virgin plastik itu lebih murah gitu ya, sampai sekarang, plastik daur ulang harganya lebih mahal gitu. Saya yakin teman-teman asosiasi daur ulang gitu, bisa cerita gitu, mengeluhkan mengenai sulitnya bersaing dengan plastik, virgin gitu ya, artinya plastik baru gitu ya, dibandingkan plastik daur ulang gitu. Nah, selama industri, plastik itu tumbuh gitu ya, dan banjir apalagi, kemasan sekali pakai ya dari e-commerce yang sekarang ini saya yakin
target kita untuk mengatasi sampah yang tadi saya menyimak, diskusi di KLH untuk mengakhiri itu tahun 2029 saya kok ragu gitu ya. Lalu nol sampah plastik tahun 2040 di Indonesia saya juga sangat pesimis mengenai itu. Jadi, kalau saya sih, percaya bahwa tanpa ada pembatasan ya, terutama pembatasan produksi, kebijakan yang hanya reaktif di hilir, daur ulang dan seterusnya itu seperti tambal ban bocor saja gitu ya. Sebaliknya kalau kita, fokus pada juga melakukan pengurangan produksi gitu ya, pasti, itu, jauh lebih mudah ya untuk kita mengatasi, polusi plastik. Jadi kalau saya, memberikan beberapa catatan akhir, yang pertama seharusnya memang, Indonesia mengadopsi pembatasan produksi ya, terutama plastik sekali pakai, dan plastik-plastik yang lain yang bermasalah ya, dengan, bahan kimia yang berbahaya dan seterusnya gitu. Nah ini hanya bisa dilakukan kalau memang, kita harus mengevaluasi memang RPJMN kita gitu dan juga, RIPIN ya, artinya Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional yang masih bertumpu untuk, menjadikan Indonesia, sebagai ini ya, salah satu produsen plastik terbesar di Asia Tenggara katanya gitu ya. Nah ini harus dievaluasi, kalau tidak, saya pikir akan sangat sulit. Apalagi tadi dengan bebas pajak, kemudahan, fiskal dan seterusnya gitu. Dan, sebaliknya gitu, kalau saya sih menyarankan harusnya ada, pajak plastik dan skema extended, producer responsibility gitu ya, yang ketat gitu ya. Jadi bukan 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 malah dibebaskan gitu ya. Lalu, dorong inovasi bahan alternatif ya, utamakan guna ulang gitu ya, bukan daur ulang gitu ya, kemasan yang edible, reusation dan yang lain-lain. Dan, terakhir adalah, Indonesia harus melakukan, negosiasi ulang posisi gitu ya, jangan mengulang apa yang dilakukan di ANC, 5 kemarin gitu ya, dan ya harus berpihak pada keberlanjutan. Kalau memang mau, menampilkan citra seperti yang disampaikan oleh tadi ya, dirilis, Kementerian, LH bahwa Indonesia progresif dalam, mengakhiri polusi plastik.